Nah, Menarik. saya secara ini merindukan kita ini benar-benar menjalankannya ini sebuah momentum yang kita betul-betul lihat kondisi ini sebagai momentum untuk kalau di ekonomi itu kan yang tadi saya share untuk Binti, ada relaksasi gitu, ada keringanan, ada subsidi gitu. Nah di rohani ini saya melihat kayak Tuhan memberikan privilege, peluang, ada satu kondisi yang Tuhan izinkan supaya anak-anak Tuhan ini berjaga-jaga dan bersiap diri gitu. Nah ketika nanti hari H datangnya, kita sudah nggak terkaget-kaget, kita nggak shock gitu, kayak orang kemalingan, nggak kaget gitu, kerampun nggak, kita udah standby dan kita udah ready gitu. Makanya di tadi saya sempat baca yang Lukas 21 ayat yang kesekian dan 22 itu ada itu semua makhluk di muka bumi kena semuanya murka Allah itu tanpa terkecuali, termasuk anak-anak Tuhan gitu. Nah kita ready dan kita siap berdiri di depan. Tadi kan dibacakan, coba saya baca lagi ya, yang nih, yang ayat 36 tadi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini kan ayat yang Pak Andreas bagikan itu, konteksnya yaitu supaya kita nggak main-main lagi gitu. Artinya tidak anggap remeh atau tidak fokus atau sambil lewat atau tidak terlalu atau apapun lah apa istilahnya, tapi kita sudah mesti udah all out, udah semuanya kita sudah fokus, mau tidak mau ayo, udah tidak ada waktu lagi, sudah tidak ada yang berleha-leha tanda kutip, semuanya sudah harus jelas yang mana yang domba, yang mana yang kambing, yang mana yang memang murid yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tanda kutip murid palsu, atau ya karena semua akan diuji semua. Kita akan ikut dalam perlombaan pengujian itu, sehingga nanti siapa yang membangun rumahnya itu di atas pasir, di atas batu karang kah, atau di atas jerami, atau di atas apa, atau bahan materialnya apa. Koahin tuh yang tahu jelas bahan materialnya apa tuh, mau pakai kayu, mau pakai beton, di tomat, perak, permata, atau apa, sehingga ketika itu dapat berdiri di hadapan anak manusia. Nah ini memang nih ayat ke-35 saya sempat baca itu, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tadi kan ayat 36 yang kita sedang dibagikan oleh Pak Andreas, tapi ayat 35-nya ini kan tentang
privilege Tuhan buat kita, untuk kita tidak takut karena kita sudah dipersiapkan Tuhan. Kita dapat privilege, dapat apa ya, bonus Prioritas. lah, atau ada satu kesempatan peluang khusus bagi anak-anak Tuhan untuk bisa menyusun kembali, menabung kembali, sehingga tidak ada yang namanya terlambat atau terhilang. Nggak ada, jangan sampai. Ya udah, itu aja yang ingin saya buatkan teman-teman, supaya tetap semangat, jangan takut, tetap di dalam hadirat Tuhan. Nah, itu yang memang mesti ada di dalam mezbah, supaya kita saling menguatkan apapun lah kondisinya. Jangan kondisi ideal kita harapkan, tapi kadang-kadang konflik, ya apa-apa, kita tetap jalan. Kalaupun ya seandainya kurang enak, ya udahlah, doa dulu, tapi tetap upayakan mezbah itu terus ada. Itulah komunitas terkecil, itu keluarga. Kalau nggak ada seperti Mas Ayun dulu kedua, itu komunitas ya, komunitas terkecil gitu, itu sudah keluarga lah ya, terdekat, tetangganya sudah menjadi keluarga juga. Namanya Komsel. Ya, supaya kita saling menguatkan. Kalau kita sendiri gampang nggak kuat gitu. Minimal dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Nah, ketika kehadiran Tuhan itu ada, nah itulah kekuatan kita. Amin.